sih. Oke, kok Ibu. Bapak Ibu yang belum isi absensi, kami persilahkan ya. Ada link terkirim di chat room-nya, chat kita. Bapak Ibu klik chat, pada bawah layar bawah ada tulisan chat. Kemudian nanti ada link di sana, sudah kami kirimkan. Silakan diisi oleh Bapak Ibu supaya terdaftar bahwasanya Bapak dan Ibu telah mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bapak Ibu. Mana lah ya? Itu kan. Bener banget. Dokter bayar bawah yang mana? Mohon bersabar Bapak Ibu ya, karena kita menunggu dulu Bapak dan Ibu yang tadi sudah ada di room, kemudian tadi terputus supaya boleh kembali bersama kita. Karena ini adalah sesi paling penting, bagaimana cara untuk mendaftar sehingga kita boleh memanfaatkan portal rumah belajar. Ini akan disampaikan nanti oleh Pak Mades Paruku. Untuk itu kita menunggu sebentar supaya teman-teman kita bisa berkumpul kembali. Terima kasih. Bolin, berapa kegiatan kita selesai jadwalnya? 4. Pukul 12, Pak. Oh, ya. Pukul 12. Masih ada 40 menit lagi. Tinggal nanti Bapak memaparkan pendaftaran lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Oh iya ya. Oke, Bu. Mohon bersabar sedikit lagi Bapak Ibu ya. Sedikit lagi, sekitar 2 menit lagi. Merah ya. Apa itu artinya tuh? Tadi di roomnya kita ada sekitar 70 lebih Pak. Sekarang masih 40. Siapa yang pegang host ini Pak Mades? Maaf. Saya. Oh ya. Sambil diperhatikan waiting room-nya Pak. Iya. Tapi satu. Ada ya. Di situ Bu Oriana. Nggak ada.
Sudah tidak ada ini, Bu. Ya, Astaga. Oke. Diulang. Oke. Kenapa, Bu? silakan dilanjutkan, Pak. Oke, Bapak Nanti Ibu. teman-teman bergabung lagi. Oke, Bapak Ibu yang masih serta webinar Sahabat Rumah Belajar Berbagi. Lanjut ya. Yang pertama itu tadi saya jelaskan bahwa pertama kalau mau mendaftar di rumah belajar, Bapak Ibu harus memiliki email, alamat email ya. Bisa ya, Gmail ataupun bisa Yahoo juga. Oke, saya ulangi kembali, Bapak Ibu. Di sini di tombol login yang ada di atas, Bapak Ibu bisa klik. Setelah itu, jika sudah muncul tampilan yang seperti ini, kita lanjut di sini, dibuat akun. Dibuat akun ya. Jadi saya klik buat akun. Nah, di sini Bapak Ibu muncul ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan. Yang pertama untuk umum, yang kedua sebagai guru, yang ketiga sebagai murid. Untuk umum ini untuk orang-orang tua yang mau mendaftar di portal Rumah Belajar. Syaratnya yang diperlukan jika untuk umum itu menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi kita memasukkan nomor induk kependudukan jika Bapak Ibu mau bertindak sebagai umum. Nah, yang paling penting kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik, maka kita login sebagai guru. Supaya semua fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar bisa kita gunakan. Maka kita login sebagai guru. Nah, yang pertama diperlukan jika kita guru mau mendaftar di portal Rumah Belajar, maka yang perlu disiapkan adalah NUPTK. NUPTK. Jadi Bapak Ibu siapkan NUPTK untuk diisi di kolom yang ini, kolom isian ini. Jadi Bapak Ibu cari NUPTK-nya untuk diisikan di sini. Kalau sudah diisikan di kotak ini, maka klik yang tombol pencarian ini. Kalau sudah diklik, maka nama Bapak Ibu akan muncul di bawah sini. Nama depan akan muncul secara otomatis berdasarkan NUPTK yang sudah dimasukkan sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa coba sendiri. Saya ulangi, maka kita masukkan NUPTK, klik pencarian, maka akan muncul nama depan dan nama belakang Bapak Ibu. Terus di bawah ini muncul email.
alamat email Bapak Ibu. Yang bisa juga diisi di sini. Oke, selanjutnya yang di bawah itu adalah kata sandi. Bapak Ibu mengisi kata sandi sesuai dengan yang Bapak Ibu perlukan. Sembarang ya di sini. Tapi yang kuat boleh berapa karakter, 6 karakter, 8 karakter. Yang mudah diingat oleh Bapak Ibu. Selanjutnya di bawah konfirmasi. Kata sandi yang di atas sini sudah diketik tadi, diulangi kembali, diketikkan di sebelah bawah ini. Dikonfirmasi kata sandi. Selanjutnya, klik yang ini. I'm not a robot. Saya bukan robot. Di sini, maka muncul tanda centang nantinya. Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Maka klik ini maka akan muncul captcha. Setelah itu, setelah saya menyelesaikan di sini, maka klik daftar. Maka Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun rumah belajar dan bertindak sebagai guru. Jadi yang diperlukan adalah NUPTK dengan alamat email. Surel itu email, alamat email. Oke, selanjutnya. Jadi ceritanya Bapak Ibu sudah memiliki akun ya. Sudah membuat akun dan sudah berhasil. Kita kembali ke sini. Sudah memiliki akun. Sudah memiliki akun. Oke. Kebetulan saya sudah memiliki akun. Ini alamat email saya. Dan di sini password saya. Alamat email dengan password. Setelah diisikan di sini, maka kita masuk di sini. Masuk. Kalau untuk tampilan Android HT beda ya Bapak Ibu. Mungkin saya tidak bisa tampilkan, tapi nanti Bapak Ibu coba sendiri di login, download aplikasi Rumah Belajar. Di sana lebih gampang kalau di Android. Nah di sini saya sudah memiliki akun dan saya login tadi masuk di sini langsung terhubung ke sumber belajar. Saya ulangi tadi, kembali ke awal. Ini akun saya isikan dengan password, kemudian masuk. Maka otomatis akan diarahkan ke sumber belajar. Maaf masalah jaringan, error. Saya ulangi. Lagi agak bermasalah. Jadi belajar.kemdikbud.go.id. Ulangi login. Nah, tadi sudah masuk. Otomatis langsung terhubung ke langsung terhubung ke fitur sumber belajar. Tadi Ibu Olin sudah jelaskan yang bagian ini ya, Bapak Ibu. Saya keluar dulu, keluar. Oke, jadi itu ya cara-cara membuat akun di portal Rumah Belajar. Dan cara masuknya.
Oke. Sama dengan masuk di laboratorium Maya. Jika masuk di laboratorium Maya, kita harus tidak harus login, tapi alangkah baiknya jika Oke, saya ulangi, login. Di sini tersedia sumber belajar yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pembelajaran. Maaf Bapak Ibu, ini jaringannya lagi ada masalah. Jadi cuma itu ya untuk masuk di portal Rumah Belajar, cara untuk login. Cara untuk login begini. Membuat akun menggunakan email Bapak Ibu, terus menggunakan NUPTK yang sudah Bapak Ibu miliki. Bagaimana caranya ini? Oke. Ibu Olin? Ya. Sudah bisa? Apa itu? Sudah ada suaranya ya? Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu itu cara-cara kita dalam masuk di login di portal Rumah Belajar. Kemudian kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam, yang bisa download video, download materi-materi lain, download buku sekolah elektronik, dan masih banyak lagi yang Bapak Ibu bisa lakukan jika memiliki akun di portal Rumah Belajar. Jadi saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Saya serahkan ke Ibu Olin Masiombing untuk. Ya, terima kasih Pak Madas. Tolong saya dijadikan host supaya saya bisa share screen sedikit lagi. Oke Bu. Sudah? Oke. Sedikit lagi. Oke, sudah. Oke, sudah Ibu. Lanjut. Ya, siap. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih Pak Madas atas penjelasannya. Saya tambahkan sedikit Bapak dan Ibu ya. Cara saya ulang dan saya tambahkan lagi. Sudah kelihatan screen-nya saya Pak Madas? Sudah kelihatan screen-nya saya Pak Madas? Pak Madas? Maaf, suaranya enggak. Baik, Bapak dan Ibu, saya tambahkan sedikit ya. Cara mendaftarkan di Rumah Belajar, tadi masuk ke dalam linknya belajar.kemdikbud.go.id. Kita sudah masuk ke beranda, nanti kita pilih login. Ada login di atas ini ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Ada login. Kemudian setelah itu nanti tampilannya akan menjadi begini, seperti ini. Nah ini, kita diarahkan di sini. Jadi nanti seperti yang sudah dijelaskan Pak Madas tadi, kita klik buat akun, karena kita belum punya akun. Kita harus sediakan dulu
kita harus sediakan dulu akun emailnya kita, Bapak dan Ibu ya. Emailnya kita harus sediakan beserta dengan passwordnya. Kita harus ingat passwordnya. Nah, setelah kita klik buat akun, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Daftar baru. Jadi untuk mendaftar, ada 3. Bisa untuk umum, bisa sebagai guru, dan bisa sebagai murid. Nah, kalau nanti untuk umum kita klik, maka kita diperlukan nomor induk kependidikan. Jadi kita isikan nomor induk kependidikan, nanti nama depan kita langsung muncul dan nama belakang. Lalu kita isikan emailnya kita dan sandinya kita dan seterusnya. Kemudian klik captcha dan kita klik daftar seperti yang dijelaskan Pak Madas. Ini untuk umum. Untuk umum itu membutuhkan NIK ya atau nomor induk kependidikan. Kependudukan. Kemudian kalau kita klik sebagai guru, maka nanti muncul seperti ini. Untuk mendaftar sebagai guru diperlukan NUPTK. Nanti Bapak dan Ibu masukkan NUPTK-nya, lalu kita klik ini, tombol yang hijau, searching-nya, akan muncul nama depan dan nama belakang Bapak dan Ibu, kalau nanti NUPTK-nya valid. Ya, lalu kita masukkan emailnya kita, kata sandinya kita konfirmasi ulang kata sandinya, kita klik captcha, lalu daftar. Maka nanti kita akan sukses menjadi pelanggan dari portal rumah belajar. Itu sebagai guru. Kemudian kalau kita pilih mendaftar sebagai murid ya, untuk mendaftarkan anak murid kita dan mendaftarkan mungkin anak-anak kita di rumah, baik dari TK sampai SMK, nanti yang dibutuhkan NISN, nomor induk siswa nasional Bapak Ibu. Ketika kita masukkan nomor induk siswa nasional, kita klik pencarian di sini, maka otomatis nanti nama anak kita, nama depan dan nama belakangnya muncul di sini. Lalu kita isikanlah kata sandinya, emailnya dan kata sandi, dan selanjutnya seperti tadi. Jadi kita ingat dan Bapak Ibu, saya ulang kembali, mendaftar itu untuk umum, untuk guru, dan untuk murid. Kalau untuk umum diperlukan nomor induk kependidikan, kalau untuk guru diperlukan NUPTK, kalau untuk murid diperlukan nomor induk siswa nomor induk siswa nasional. Jadi demikian ringkasnya cara mendaftarkan kita maupun anak didik kita maupun orang tua dari anak didik kita untuk boleh menggunakan portal rumah belajar. Demikian barangkali cara mendaftarnya. Kita akan buka sesi tanya jawab. Link Kemdikbudnya sudah ada, kami dibantu oleh Pak Alex tadi. Terima kasih Pak Kepsek telah membagikan link portal rumah belajar. Ya, Pak Mada saya kembalikan sebagai host. Silakan Pak. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita yang sudah dipaparkan baik oleh Bu Polin Masiombing, oleh Pak Arief mengenai portal rumah belajar, silakan diajukan baik di kolom chat maupun kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh juga langsung raise hand ya, Bapak Ibu. Mau bertanya secara langsung, nanti saya buka mic-nya. Atau mau menulis di kolom chat secara langsung boleh juga. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Madas ada di kolom chat itu pertanyaan, silakan dibaca Pak. Oke, dari Pak Ibu ya, Bu Marsuti. Ada pertanyaan. Bagi guru yang belum mempunyai NUPTK, bagaimana? Apakah Ibu Olin mau menjawab? Saya bantu jawab ya. Bapak dan Ibu, bagi guru yang belum mempunyai NUPTK, berarti kita harus mendaftar sebagai umum. Ya, kita menggunakan nomor induk kependudukan
sebelum NUPTK kita terbit. Jadi untuk sementara kita mendaftar dulu sebagai umum ya. Sama saja kita juga bisa explore sama dengan ketika mendaftar sebagai guru. Ya, hanya saja bedanya kalau nanti sebagai umum berarti tidak diizinkan untuk membuka kelas maya. Itu saja perbedaannya ya. Ada beberapa fitur yang nggak bisa digunakan, yang fitur-fitur bisa dimanfaatkan oleh guru sebagai pengguna umum mungkin tidak bisa memanfaatkannya. Tapi untuk sementara sampai NUPTK-nya kita keluar, barangkali kita bisa boleh mendaftar sebagai umum dulu. Demikian barangkali jawaban dari saya. Kalau ingin ditambahkan oleh Pak Arief atau Pak Mada, silakan. Pak Arief bagaimana? Pak Arief, halo. Ya, halo. Ya, saya rasa sudah jelas dari yang Ibu Polinma. Jadi Bapak Ibu guru yang belum memiliki akun, memiliki NUPTK itu boleh masuk sebagai akun umum dulu. Jadi kita bisa mengakses dulu fitur-fitur yang seperti konten sumber belajar, BSE dan lain-lainnya, kecuali kelas maya, karena kelas maya itu hanya bisa diakses oleh guru dan sekolah penyelenggara, gitu. Jadi tetap bisa mengakses fitur-fitur yang lain. Oh iya, oke Pak. Terima kasih. Jadi jawabannya untuk pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Bu Marsuti. Ibu atau Bapak ya? Tentang NUPTK yang kalau belum punya NUPTK itu tidak bisa ya. Jadi Bapak yang belum punya NUPTK bisa gabung dulu sebagai umum. Oke, jadi itu jawabannya sangat jelas bagi Bapak Ibu. Oke, dari ada lagi pertanyaan dari guru, tidak ada namanya ya, dari SDN Pokeang, guru di SDN Pokeang. Kalau kita login sebagai orang tua, apakah tampilan fitur sama dengan guru? Terus bagaimana siswa? Apa juga tampilannya sama? Bagaimana? Pak Arief, Ibu Polinma? Silakan Pak Arief dijawab, Pak Arief. Dari SDN Pokeang. Mikrofonnya Pak Arief nggak bisa di itu. Coba jangan di-unmute. Coba dilepaskan itu mikrofon semua peserta Pak supaya bisa interaktif. Bapak dan Ibu silakan bertanya secara interaktif ya. Boleh jangan nggak harus di kolom chat, bisa dibuka mikrofonnya, kita tanya jawab interaktif. Kadang-kadang bertanya itu dengan secara langsung agak beda maknanya dengan ketika cuma ditulis ya Bapak dan Ibu. Lebih enak kalau ditanya langsung. Silakan Bapak dan Ibu, tapi kalau sudah habis bertanya dinonaktifkan lagi mikrofonnya supaya kita bisa. Boleh dijawab pertanyaan tadi? Boleh silakan Pak. Jadi dari Ibu atau Bapak ini ya, dari SDN Pokeang, bertanya kalau kita login sebagai orang tua, apakah tampilannya fiturnya sama, dan bagaimana kalau kita siswa, apakah juga sama. Jadi tampilan fitur itu tetap sama, hanya ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses. Untuk orang tua itu mungkin untuk akses ke kelas maya itu tidak bisa masuk, ya, karena yang bisa masuk ke dalam itu hanyalah siswa dan guru dan sekolah penyelenggara yang bisa mengkontrol dalam kelas maya. Jadi orang tua hanya bisa masuk ke semua fitur kecuali kelas maya. Sedangkan siswa itu sama dengan guru bisa mengakses semua fitur ya, termasuk kelas maya. Jadi guru dan siswa itu aksesnya sama, bisa mengakses semua fitur. Kecuali yang untuk orang tua tadi hanya kelas maya mereka tidak bisa akses. Ya, seperti itu jawaban dari saya, mungkin ditambahkan dari Ibu Polin dan Pak Maras mungkin. Polin ada? Ya, saya rasa sudah lengkap jawabannya. Ya, saya rasa sudah lengkap jawaban Pak Arief ya. Seperti yang diungkapkan Pak Arief. Sudah itu jawabannya. Terima kasih. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi?
Oke, Bapak Ibu yang mau langsung bicara silakan buka mic-nya terus mengajukan pertanyaan seputar materi pada hari ini. Lebih dahulu raise hand dulu. Ya. Itu ada yang mau raise hand. Waktu kita tinggal sedikit lagi. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Masih bisa untuk bertanya 1-2 orang mengenai apa yang belum dipahami atau yang masih mau dieksplor lebih jauh tentang rumah belajar. Silakan ditanyakan, Bapak Ibu. Ada? Sudah jelas Bapak dan Ibu penjelasan kami? Kalau masih ada yang kurang jelas, kami juga boleh dijabri ya. Mungkin bisa share nomor WA atau... Oke, ada pertanyaan dari... Ada ini satu. Mungkin bisa langsung aktifkan mic-nya supaya Pak Makmur ini bisa langsung Iya. interaktif dengan kita. Pak Makmur dari SDN 3 Paturube. Mau bicara langsung atau saya mau bacakan saja? Ya, bacakan aja Pak, biar lebih cepat. Oke, saya Waktu baca kita ya. udah- Dari Pak Makmur, mohon maaf mau tanya, fitur rumah belajar jika diakses melalui laptop dan HP, apakah sama atau berbeda? Silakan. Silakan langsung Pak Mades saja jawab Pak Mades. Oke, Bapak Makmur, jadi kalau mengakses rumah belajar melalui laptop dan HP itu tampilannya agak beda ya. Tampilan yang berbeda, tapi fitur-fiturnya yang ada di dalam tetap sama. Tetap ada sumber belajar, kelas maya, buku sekolah elektronik. Pokoknya intinya fitur-fiturnya sama, cuma tampilannya agak lain sedikit. Cuma itu bisa mungkin Bapak download sebentar di Play Store. Cari saja ketik rumah belajar. Maka akan muncul Bapak download dan gunakan. Saya kira itu agak berbeda sedikit, tapi tetap intinya berbeda, tapi cuma tampilan yang berbeda. Fitur-fitur tetap sama. Oke, itu. Ibu Ya, Lin, bagaimana? Betul sekali. Ya, demikian Bapak dan Ibu, itu jawabannya kami karena waktu kita yang mepet sekali ini, karena dalam 2 menit kayaknya ada akan terputus. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih telah hadir di dalam ruangan kita ini. Kami masih siap berbagi kapan saja, kami boleh dijabri. Nomor HP kami akan kami berikan di kolom chat. Halo Ibu Pauline. Ya. Halo. Silakan, Pak. Ya. Saya Pak silakan, Yunus ini. Ya, Pak Saran Yunus, kalau kami- bisa, Ya. ada tadi materinya itu dibagi ya, dikirim ke saya, atau ada video-video tutorial yang mendukung itu supaya kegiatan hari ini bisa diulangi secara offline gitu. Ada video tutorialnya dari YouTube mungkin. Mungkin ada kalau linknya di YouTube, saya bisa mengunduhnya, membantu mengunduh untuk saya share nanti ke peserta, ke Ya, nanti teman-teman kami guru supaya bisa Baik dipelajari Pak, lebih terima lanjut. kasih. Baik Pak, terima kasih. Nanti kami Terima kasih. koordinasikan ke Bapak. Terima kasih Pak. Nanti akan kami share ke Bapak materi yang kami sampaikan. Akan kami bagikan. Nanti Bapak bisa membagikan ulang kepada sekolah-sekolah. Dan untuk kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, Ibu Kabid, kepada Ibu Ola, kepada Pak Yunus, Ya. telah memberi kami ruang untuk berbagi. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, niat kami berbagi dengan tulus. Dan kami mengucap syukur Bapak dan Ibu boleh hadir untuk berbagi bersama kami. Mungkin dalam penyajian materi masih banyak terdapat kekurangan. Kita mohon dimaklumi dan saling belajar untuk memperbaiki segala sesuatu yang masih dirasa kurang. Kami memohon maaf, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kepala Dinas,
Pendidikan, kepada Ibu Kabid, kepada Ibu Ola, Pak Yunus, dan semua Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir di ruangan ini. Kami kembalikan segala sesuatunya room kepada Pak Yunus. Terima kasih, Pak. Siap. Oke Pak, jadi begini, ya Pak, silakan. saya tidak aktifkan video ya, karena suara saja. Saya sampaikan juga permohonan maaf kepada semua guru-guru